Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makasih ya buat kalian semua yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Kalau kagak, kebangetan banget lu. Hasya wahim. Ia didatangi seorang gadis kecil, yang dimana gadis kecil itu berkata kepada Kirontek, "Kalau kamu mau mendengarkan ini, tinggalkan dia sendiri." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kumis Kamil bersama gua Fadli Kumis Kamil. Kali ini kita ada di segmen Kumis Puber, kupas misteri punya subscriber. Kali ini tim Kumis Kamil mendapatkan DM cerita pengalaman horor dari akun Icanisa 376. Icanisa ini bernama asli Anissa, kita panggil saja Kak Anissa. Yang dimana Kak Anissa ini mengalami kejadian mistis saat melakukan penelusuran di suatu hutan di daerah Bekasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ceritanya. Kak Anissa mempunyai hobi melakukan explore atau penelusuran ke tempat-tempat yang seram atau bisa dibilang angker ya. Kak Anissa sering melakukan penelusuran bersama ketiga rekannya. Rekannya ini bernama Kirontek, Kang Aang, dan Bang Nurdin. Kak Anissa merencanakan penelusuran terakhir sebelum bulan suci Ramadan. Jadi kejadian yang dialami ini tepatnya sebelum bulan puasa ya. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu. Yang dimana Kak Anissa dan ketiga rekannya ini memutuskan untuk memilih lokasi di suatu hutan angker di daerah Bekasi. Dan kebetulan base camp mereka berempat ini pun di daerah Bekasi. Jadi tidak terlalu jauh dari base camp menuju ke tempat penelusuran itu. Mereka berempat biasa menyebut penelusuran mereka itu dengan sebutan jelajah malam. Dan jelajah malam yang mereka sering lakukan tidak pernah diekspos di media sosial manapun, termasuk YouTube. Tibalah tanggal pemberangkatannya. Kak Anissa yang berdomisili di Tangerang berangkat dengan menggunakan transportasi umum busway. Pukul 7:30 malam, Kak Anissa berangkat dari Tangerang. Dan setiba di Bekasi, pukul 8:30, Kak Anissa sudah ditunggu oleh Kirontek. Setelah bertemu dengan Kirontek, Kak Anissa pun bergegas menuju ke base camp mereka. Sesampainya di base camp, Kak Anissa dan Kirontek menunggu kedatangan Kang Aang dan Bang Nurdin. Tidak beberapa lama, Kang Aang dan Bang Nurdin pun datang ke base camp. Dan mereka berempat pun mengobrol dan menentukan lokasi-lokasi di daerah hutan angker itu untuk mereka jelajahi. Tanpa terasa, sudah pukul 12 malam. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk segera berangkat ke tempat penelusuran itu. Setibanya di hutan angker yang akan mereka jelajahi, mereka berempat menunggu kedatangan juru kunci yang akan menemani mereka melakukan jelajah malam. Di saat Anissa dan ketiga rekannya menunggu kedatangan juru kunci itu, tiba-tiba angin kencang menghembus wajah Anissa. Dan anehnya lagi, hanya Anissa yang merasakan
ketiga rekannya tidak ikut merasakan. Akhirnya Anissa pun biasa-biasa saja setelah mengalami kejadian itu. Ia pun tidak bicara kepada tiga rekannya dengan kejadian yang baru saja dia alami. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya juru kunci yang mereka tunggu datang ke lokasi hutan angker itu. Dan juru kunci ini pun berpesan, "Jika di dalam hutan nanti kalian melihat gapura, jangan kalian lewati gapura itu, karena gapura itu adalah batas hutan larangan." Setelah mendapat nasihat atau wejangan dari juru kunci hutan itu, akhirnya Anissa dan ketiga rekannya memasuki area hutan angker untuk melakukan jelajah malam. Beberapa saat, Kak Anissa dan ketiga rekannya ini memasuki area hutan angker itu. Mereka berempat menemukan ada area pemakaman, yang dimana area pemakaman itu banyak sekali sesajen yang berserakan. Dan ada satu hal lagi yang membuat Anissa heran. Di situ terdapat satu makam yang dipayungi oleh payung hitam. Kang Aang yang melihat area pemakaman akhirnya memutuskan untuk bertawasul. Jadi hanya Anissa, Kirontek, dan Bang Nurdin yang terus masuk ke area hutan angker untuk melakukan jelajah malam. Sedangkan Kang Aang menunggu di area pemakaman sambil bertawasul. Anissa, Kirontek, dan Bang Nurdin yang melakukan penelusuran makin masuk ke dalam hutan angker itu. Dan tanpa disadari, mereka bertiga melihat gapura yang sedari awal sudah dipesankan oleh juru kunci untuk tidak dilewati. Karena gapura itu adalah perbatasan hutan angker dan hutan larangan. Tapi anehnya, Anissa setelah melihat gapura itu, ia merasa dirinya ingin sekali melewati gapura itu dan masuk ke dalam hutan larangan. Seperti ada yang mendorong atau membisikkan Anissa untuk memasuki hutan larangan itu. Tanpa sadar, Anissa pun berjalan menuju ke arah gapura itu. Dan ia pun melewati batas gapura dan memasuki hutan larangan. Kirontek dan Bang Nurdin yang melihat kejadian itu lantas segera mengejar Anissa. Kirontek memanggil-manggil nama Anissa agar tidak masuk lebih dalam ke area hutan larangan. Tapi Anissa ini tidak menghiraukan panggilan Kirontek, dan ia terus masuk ke dalam hutan larangan itu. Melihat Anissa yang berlari makin ke dalam, Bang Nurdin pun berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini kepada Mang Aang. Dan Bang Nurdin memesankan kepada Kirontek untuk tetap mengejar Anissa. Kirontek pun mengiyakan permintaan Bang Nurdin, dan ia pun segera bergegas kembali mengejar Anissa. Sambil berlari, Kirontek memanggil-manggil nama Anissa. Tunggu, jangan lari. Tapi tak sedikit pun Anissa menghiraukan panggilan dari Kirontek itu. Setelah beberapa saat Kirontek mengejar Anissa, akhirnya Anissa tertangkap. Dan Kirontek pun langsung mengusap wajah Anissa sambil melafazkan doa. Anissa pun bingung kenapa ia tiba-tiba
berlari meninggalkan rekan-rekannya dan masuk ke dalam area hutan larangan. Mereka pun berjalan kembali untuk menuju gapura perbatasan hutan angker dan hutan larangan. Tapi beberapa lama mereka berjalan, mereka belum juga menemukan gapura yang mereka tuju. Setelah beberapa lama mereka berdua berjalan, Anissa pun merasakan kelelahan. Dan Anissa mengajak Kirontek untuk beristirahat sejenak. Di saat Anissa dan Kirontek beristirahat, Anissa melihat ada 2 orang berpakaian serba hitam yang berjalan di sekitaran area hutan larangan itu. Anissa pun memanggil kedua orang itu, tapi anehnya orang itu tak menoleh ke arah Anissa. Malah seolah-olah kedua orang yang berpakaian serba hitam itu makin menjauh dari pandangan Anissa. Setelah beberapa saat mereka berdua beristirahat, akhirnya Kirontek mengajak Anissa kembali untuk mencari jalan menuju ke arah gapura perbatasan. Sudah beberapa lama Anissa dan Kirontek berjalan, tapi mereka berdua belum juga menemukan gapura yang mereka tuju. Seolah-olah mereka berdua dibuat tersesat. Lama mereka mencari jalan di dalam area hutan larangan itu. Tanpa terasa, mereka pun sudah berada di atas perbukitan, atau bisa dibilang daratan yang agak tinggi. Di situ Kirontek merasa lelah. Begitupun Anissa. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk beristirahat kembali. Setelah beberapa saat beristirahat, tanpa terasa Anissa pun tertidur. Dan di sini juga ternyata Kirontek juga tertidur. Di saat Kirontek tertidur, ternyata Kirontek memimpikan ia didatangi seorang gadis kecil, yang dimana gadis kecil itu berkata kepada Kirontek, Kalau kamu mau ada kami, tinggalkan dia sendiri. Tentu saja Kirontek tidak mengiyakan tawaran gadis kecil itu. Dan akhirnya gadis kecil itu pun pergi meninggalkan Kirontek. Kirontek pun terbangun dari tidurnya dan ia segera membangunkan Anissa. Setelah Kirontek membangunkan Anissa, ia pun segera mengajak Anissa untuk berjalan kembali mencari gapura perbatasan. Anissa pun mengiyakan ajakan Kirontek. Di saat Anissa dan Kirontek kembali melakukan perjalanan untuk mencari gapura perbatasan, ada hal aneh yang dialami oleh Anissa. Seolah-olah ada bisikan lirih yang memanggil-manggil nama Anissa. Anissa. Dan bisikan itu pun berubah menjadi, kau tidak akan bisa keluar dari hutan ini, Anissa. Entah apa yang Anissa rasakan, Anissa pun langsung pingsan. Selang beberapa lama, Anissa pun terbangun dan dia heran. Ia sudah berada di dalam rumah, yang dimana rumah itu adalah rumah sang juru kunci hutan angker. Keadaan Anissa pun berangsur-angsur membaik. Dan Kirontek pun menceritakan apa yang ia alami di dalam hutan larangan itu. Di saat ia tertidur, ia menceritakan kepada Anissa
bahwa ia diimpikan. Ia didatangi oleh gadis kecil yang menawarkan jalan keluar untuk dirinya. Tapi ia harus meninggalkan Anissa sendiri di hutan larangan itu. Dengan sengaja, Kirontek tidak menceritakan kejadian yang ia alami saat itu juga. Karena Kirontek sadar bahwa ia masih berada di dalam hutan larangan itu bersama Anissa. Dan pada saat Anissa pingsan, Kirontek menggendong tubuh Anissa sambil mencari-cari jalan menuju gapura perbatasan. Kirontek tertatih-tatih, bahkan terkadang tersandung akar-akar pepohonan. Di saat Kirontek bersusah payah mencari jalan untuk keluar dari hutan larangan itu, sambil menggendong tubuh Anissa, tiba-tiba di depannya muncul segerombolan orang. Yang entah dari mana segerombolan orang itu. Kirontek yang terkaget dan sangat khawatir. Di depannya sudah muncul segerombolan orang-orang. Tapi perasaan Kirontek, orang-orang itu ingin menunjukkan jalan keluar kepada Kirontek dan Anissa. Dengan pasrah, akhirnya Kirontek mengikuti kemana gerombolan orang-orang itu berjalan. Selang beberapa lama, Kirontek mengikuti gerombolan-gerombolan orang-orang itu. Dari kejauhan, Kirontek melihat gapura perbatasan. Kirontek pun merasa lega. Ia pun mempercepat langkahnya sambil menggendong tubuh Anissa. Setelah terasa dekat dengan gapura yang ia tuju, Kirontek pun disambut oleh kuncen penunggu hutan angker. Di belakangnya mengikuti Kang Aang dan Bang Nurdin. Kirontek pun menjelaskan sebentar apa yang ia alami bersama Anissa di dalam hutan larangan itu. Setelah baru sebentar ia menjelaskan kepada juru kunci Kang Aang dan Bang Nurdin, ia pun tersadar bahwa ia mengikuti gerombolan-gerombolan orang. Lantas Kirontek langsung membalikkan badannya dengan maksud ingin berterima kasih kepada gerombolan-gerombolan orang-orang itu. Tapi anehnya, pada saat Kirontek membalikkan badannya, gerombolan orang itu sudah tidak ada atau menghilang. Itulah yang Kirontek ceritakan kepada Anissa di saat Anissa tersadar dari pingsannya. Waktu pun hampir mendekati azan subuh. Anissa, Kirontek, Kang Aang, dan Bang Nurdin akhirnya memutuskan untuk berpamitan kepada juru kunci hutan angker itu. Itulah jelajah malam atau penelusuran yang Anissa alami bersama ketiga rekannya di sebuah hutan angker di daerah Bekasi. Oke, cukup sekian cerita dari Kak Anissa ini ya. Terima kasih banyak Kak Anissa sudah mengirimkan pengalaman mistisnya sewaktu melakukan jelajah malam. Buat penonton Kumis Kamil, bila punya pengalaman horor nyata dan ingin berbagi kepada Kumis Kamil, silakan DM aja ke Instagram Kumis Kamil di kumis_kamil. Baiklah, kita tutup saja segmen Kumis Puber kali ini. Gua Fadli Kumis Kamil mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.